Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 12, Dewadatta. Semua ajaran sementara pada akhirnya kembali pada kendaraan tunggal. Shinfa Siang Sutra Teratai, episode 1344. Demi atribut sejati dari kendaraan tunggal, menyebarkan segala pintu ajaran sementara, membimbing para makhluk agar pada akhirnya kembali pada kendaraan tunggal, dan mencapai kebodian dengan segera, dengan menegakkan sutra untuk memberi manfaat pada semua makhluk, barulah seiring dengan kitab suci dapat dipahami dengan jelas. Kita belajar Dharma harus bersungguh hati menghayati, karena untuk membabarkan Dharma harus memahami makna dari Dharma. Tidak hanya makna dari Dharma, masih harus mengajar sesuai dengan kapasitas para makhluk. Apa kapasitas yang mereka miliki? Kita harus mempersiapkan mengajar sesuai dengan kapasitas, harus dengan metode yang berlimpah. Demi atribut sejati dari kendaraan tunggal, semua makhluk memiliki sifat Buddha. Ini adalah prinsip kebenaran yang semestinya. Buddha ingin para makhluk mengenali dengan jelas dan penuh keyakinan, yakin terhadap diri sendiri. Setiap orang pada dasarnya memiliki kendaraan tunggal yang sedemikian adanya. Artinya, setiap orang terhadap prinsip kebenaran sejati dari kendaraan tunggal, setiap orang seharusnya dapat memahami dengan jelas, karena setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tatata. Dengan adanya sifat hakiki tatata, yaitu sifat Buddha adalah kesadaran dasar. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat dasar yang dapat tercerahkan, yaitu tatata kita. Sifat hakiki yang sedemikian adanya. Awalnya, sifat kesadaran bagaikan lautan, ibarat lautan kebijaksanaan. Selama kita membukanya, membuka sifat hakiki tatata kita, begitu terbuka, sifat kesadaran kita akan muncul. Kebijaksanaan bagaikan lautan, yaitu kebijaksanaan yang sangat luas. Ini pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang, bukan diberikan oleh orang lain. Ini pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Semua orang memilikinya. Hanya saja, di dalam hati kita tersimpan sangat banyak kegelapan batin dan noda batin. Maka, sifat hakiki tatata kita telah tertutupi oleh noda batin. Ini yang senantiasa kita katakan. Sang Buddha terus menekankan, membuat kita tahu sifat tatata yang tersimpan. Dalam Tathagata Garbha, kita pasti ada. Hanya saja sifat Tathagata Garbha sudah ditutup oleh kerisauan dan kegelapan batin. Mau kita menemukan sifat hakiki tatata. Prinsip kebenaran dari satu kendaraan tunggal kebenaran sejati adalah yang terakhir ini kita terus membicarakan. Kita melihat alam semesta dalam setitik debu. Prinsip kebenaran, kamu tidak bisa melihatnya, sangat halus. Sebenarnya, di dalam mencakup alam semesta. Prinsip kebenaran alam semesta, tidak ada yang tidak tercakup di dalamnya. Ini adalah sifat tatata yang sejati. Kamu tidak bisa melihatnya, namun pasti ada. Demi demikian, Sang Buddha mesti menyiapkan pengajaran. Oleh karena demi bisa sesuai kapasitas, kita harus belajar. Ini adalah Sang Buddha memberi pengajaran kepada kita. Kita harus menyerapnya. Sangat banyak prinsip kebenaran masuk ke dalam batin. Dharma Buddha ada menyimpan begitu banyak prinsip kebenaran. Kita bersungguh hati. Karena Sang Buddha sudah tercerahkan di dunia. Semua mengakui Buddha adalah Mahasadar di dunia. Kita 2 hari yang lalu juga sudah mengatakannya. Prinsip kebenaran pada dasarnya sudah ada. Setiap orang pada dasarnya bisa mencapai kebudaan. Para Buddha semuanya datang dan pergi di dunia ini. Bisa kita lihat Manjusri Bodhisattva dan Bodhisattva Avalokitesvara. Nama mereka bukannya sering dijumpai di dalam sutra.
Di dalam naskah sutra sudah disampaikan dengan jelas, mereka mencapai kebudaan di masa lampau. Buddha Nagaraja adalah Manjusri Bodhisattva. Tathagata Samyak Widyadharma adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Mereka telah mencapai kebudaan di masa lalu. Saat ini, mereka berada di dunia adalah untuk membantu Sang Buddha untuk membimbing dan mencerahkan makhluk hidup. Ini adalah untuk membantu kita memahami Bodhisattva yang telah mencapai kebudaan yang datang ke dunia untuk membantu di tempat-tempat pembinaan diri. Memang sangat banyak. Begitu demikian, Buddha Sakyamuni juga menjalani kehidupan demi kehidupan. Semuanya adalah datang ke dunia, datang menunjukkan ajarannya sesuai kapasitas para makhluk hidup. Hanya saja jalinan jodohnya belum matang. Pada setiap zaman, dia berkata, "Saya telah mencapai kebudaan." Namun, jalinan jodoh masih belum matang. Sampai dengan ketika jalinan jodoh telah matang, yaitu di lebih 2000 tahun yang lalu di kerajaan Kapilawastu. Dia lahir di istana. Seperti itu. Dia telah melewati kehidupan yang sama seperti yang kita lalui. Di dalam istana, dia telah menikmati kemuliaan dan kemakmuran. Karena mempelajari sutra, dia menyadari ajaran agama pada masa itu sangat kompleks. Pada era tersebut, kesenjangan sosial masih sangat mencolok. Pada era tersebut, intinya, kondisi kehidupan manusia di era saat itu membuat beliau melihat tuntas dunia, merasakan ketidakkekalan hidup. Ini bukan hanya di kehidupan dan masa ini. Kebijaksanaan ini adalah hasil dari akumulasi lautan kesadaran. Walaupun orangnya berada di dalam kerajaan, menerima pengajaran, apa yang telah dilihatnya di luar sana begitu berinteraksi. Beliau mulai melalui. Jadi, kondisi dari dunia sekarang berhasil membuat beliau meninggalkan harta kekayaan. Ini adalah untuk memberitahukan semua orang di dunia mempunyai sebuah pengalaman seperti ini, cerita yang terus-menerus diwariskan di dunia. Setiap orang mempunyai sesuatu untuk diceritakan. Sebenarnya, proses pelatihan diri, sifat tercerahkan itu ada, yaitu terlebih dahulu muncul fase tersebut. Jadi dinamakan 8 fase menuju kebudaan. Melalui proses dari kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, perenungan, dan meninggalkan kehidupan berkeluarga. Masa proses pelatihan diri, begitu terus-menerus sampai mencapai pencerahan. Kemudian membabarkan dharma, lalu menjadi tua, juga sama akan mengalami sakit, kemudian memasuki Mahaparinirwana. Inilah pengalaman hidup dari Sang Buddha, sama seperti kita semua yang hidup di dunia. Hanya saja sifat yang tercerahkan ini, Sang Buddha sangatlah mengerti, terus-menerus ingin kita mengetahuinya. Kita semua dan Sang Buddha memiliki pengalaman hidup yang sama, hanya saja karma dan sebab akibatnya yang berbeda. Sebab akibat dari Buddha muncul ke dunia, tinggal di istana, melewati kehidupan di istana kerajaan, sedangkan kita masing-masing lahir dalam keluarga yang berbeda, dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Adalah karena karma sebab akibat tiap orang tidak sama. Namun, hakikat kebudaan adalah sama, karena kita semua memiliki hukum alami. Hukum alami adalah sama, lahir, tua, sakit, mati. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada orang yang memiliki kebiasaan yang sangat keras kepala, ada orang yang sangat berbudi luhur, sangat baik, sangat pintar dan bijaksana. Semua dalam lingkungan yang sama, tapi mempunyai sifat yang berbeda. Di dalam istana kerajaan, meskipun hidup dalam istana kerajaan, welas asih Buddha terhadap makhluk hidup dimulai dari masa kecil. Setelah menjadi Buddha dan kembali ke istana, ada banyak pangeran, kerabat kerajaan yang berhasil dibimbing.
Semuanya datang untuk melatih diri. Ananda dan Dewadatta memiliki orang tua yang sama, tetapi mereka memiliki kebiasaan yang berbeda. Inilah selama beberapa kehidupan benih karma. Maka, jika kita analisa dari sisi ini, kita akan bisa lebih jelas dengan kehidupan kita. Semua orang bisa menerima peramalan dari Buddha. Yang melatih diri dan berbuat baik akan menerima peramalan dari Buddha. Yang jahat seperti Dewadatta juga akan menerima peramalan dari Buddha. Tapi, kebajikan dan kejahatan masing-masing ada balasannya. Seperti Dewadatta, walaupun menerima peramalan dari Buddha, namun Buddha hanya memberi peramalan setelah dia masuk ke neraka. Karena dia pernah melakukan banyak kejahatan, menganiaya para sangha, dan juga mau menganiaya Sang Buddha, atau mau lukai nyawa Sang Buddha, maka dia masuk ke neraka. Ini adalah balasan dia. Sang Buddha tetap memberi peramalan kepada dia, tetapi harus melalui waktu yang sangat panjang, baru bisa menjadi Buddha. Karena Dewadatta masih ada dharma di dalam sifat hakiki dia, maka dia bagaimanapun hidup dan mati, sifat hakiki dia masih ada dharma yang kaya. Namun, dia tidak memanfaatkan dengan baik untuk membantu orang lain. Dia menggunakan dharma untuk mengembangkan kecerdasan dan menciptakan karma buruk. Maka, karma buruk akan turun ke neraka. Jika dia menggunakan dharma dan memberi manfaat kepada yang lain, dia akan menjadi Buddha, menjadi bodhisattva. Inilah yang mau diungkapkan kepada semuanya. Semua orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Semua makhluk hidup memiliki sifat hakiki ini. Semua makhluk hidup memiliki kesempatan untuk mencapai kebudaan. Tinggal menunggu sebab dan kondisi apa yang dapat mewujudkannya, maka bisa mencapai kebudaan. Hal ini diungkapkan agar kita semua bisa tahu atribut sejati dari kendaraan tunggal, berharap agar kita semua dapat memahaminya. Sang Buddha telah meninggalkan dharma di dunia. Inilah dharma yang diucapkan oleh seorang bijaksana yang telah mencapai pencerahan, yang telah mencapai kebudaan. Saat ini kita sedang dalam demikianlah yang saya dengar. Kita semua mendengarkan, yakni adalah saya yang mendengarkan, adalah saya yang melihat dharma ini. Jadi saya bersungguh hati. Saat ini kalian semua mendengarkannya. Setelah mendengarkan dharma yang demikian, pengetahuan yang demikian, pengertian yang demikian, maka kita harus mengukirnya di dalam lubuk hati kita. Apapun yang kita lihat dari makhluk dengan kapasitas yang tidak sama, maka kita harus menggunakan metode yang tidak sama dalam membimbing dan mengajarkannya. Jadi, haruslah menyebarkan segala pintu ajaran sementara. Harus dengan membuka metode terampil, dharma dari metode terampil. Ini seperti kemarin, tahun 2017, saya mendengar sharing dari seorang komite wanita bahwa relawan Ceci ke penjara 3 hari dalam seminggu untuk berbagi dharma kepada para narapidana. Apa yang dikatakan Master, relawan Ceci akan menyampaikannya kepada mereka. Bahkan, setiap hari menyuruh mereka untuk mendengar radio. Radio Ta'ai setiap hari menyiarkan sutra untuk mereka dengar. Saat para relawan Ceci ini masuk ke dalam, mereka akan membahas dharma dengan para narapidana, membahas tentang sutra yang mereka dengar. Semua yang dibahas adalah dharma yang disampaikan oleh Master. Jadi, perlahan-lahan mempengaruhi mereka. Di dalam penjara mereka menulis naskah sutra dan menulis kata-kata perenungan Master. Tulisannya ditulis dengan indah. Satu-satu tulisannya dibawa pulang oleh relawan suci. Di saat bersamaan, mereka juga membawa pulang satu kereta lembu. Saya bertanya, apakah ini seekor babi? Dia berkata, bukan, ini adalah lembu. Lembu kenapa begitu gemuk?
Lalu kereta dipasangkan ke lembu. Sedikit pun tidak mirip lembu, sangat mirip babi. Dia berkata, ini adalah narapidana yang masuk penjara sejak berusia 17 tahun. Sekarang sudah berusia 30 tahun lebih. Sudah lama tidak melihat lembu. Dia adalah seorang anak dari kota. Di usia 17 tahun sudah berbuat dosa yang sangat berat, sehingga dipenjara seumur hidup. Selama bertahun-tahun, relawan Ceci selalu mengunjungi para narapidana, menggugah dan membimbing sampai sekarang. Dia sepenuh hati menulis dan melukis. Dia bisa menulis kaligrafi dan melukis, dan dia juga bisa mengukir. Karena kita tidak diperkenankan memberikan senjata tajam untuk mengukir, sehingga mereka tidak dapat melukai diri mereka sendiri. Yang pertama, dia tidak memiliki peralatan ukir. Yang kedua, dia tidak pernah melihat lembu. Oleh karena itu, saat dia mendengar ajaran tentang kereta lembu putih, kereta kambing, dan kereta rusa, setelah mendengarkan ajaran ini, dia menghayatinya dengan sepenuh hati, sehingga dia mengukir satu kereta lembu putih. Dia mengukir lembu putih, tetapi lembu ini lebih mirip babi, benar-benar gemuk seperti babi. Saya berkata, ini tidak mirip lembu sama sekali. Mereka menjelaskan kepada saya. Mereka juga telah bertanya kepada narapidana itu. Ini tidak seperti lembu, ini lebih mirip babi gemuk. Dia berusaha untuk menjelaskan. Kalau tidak, bagaimana jika kita melihatnya seperti lembu yang gemuk? Oleh Dharma, sehingga lembu ini lebih mirip babi gemuk. Dan mereka membawanya ke hadapanku. Mereka membawa ukiran ini ke sini. Mereka berkata, ingin meletakkannya di sini sebagai dekorasi. Beginilah cara kita beralih dari ajaran metode terampil ke keajaran kendaraan tunggal. Inilah bagaimana 3 kendaraan, kendaraan kambing, kendaraan rusa, dan kendaraan lembu disebarkan di dalam penjara. Jadi, menyebarkan segala pintu ajaran sementara. Narapidana ini telah menyadari seperti apa dunia ini. Saya ingin bersungguh-sungguh membina diri seumur hidup dan harus melenyapkan kerisauan saya. Dia mengatakan itu. Ini yang telah dikatakan narapidana itu. Untuk praktisi spiritual ini, dia tahu bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk dibebaskan dari penjara selama hidup ini. Jadi dia menganggap berada di penjara seolah-olah dia sedang melakukan latihan spiritual, seperti seorang monastik. Dia ingin melenyapkan semua kerisauannya. Sekarang, dia ingin memasuki pintu Dharma dari kendaraan besar. Jadi, dia mengukir kereta lembu yang besar. Dengan cara ini, dia memahaminya. Ini juga berarti sifatnya yang tercerahkan telah terbangun. Ini yang telah kita lihat dan dengar kemarin, dan juga sangat menyentuh. Sekumpulan bodhisatwa dunia mendengar Dharma di luar, kemudian mewariskannya hingga ke dalam penjara untuk membimbing para makhluk. Oleh karena itu, pada akhirnya kembali pada kendaraan tunggal dan mencapai kemudian dengan segera. Menggunakan Dharma kendaraan besar, mulai menggunakan ajaran sementara, membuka ajaran sementara, baru kemudian menggunakan kendaraan tunggal untuk membimbing para makhluk agar kembali pada kendaraan tunggal. Mencapai kebodian dengan segera, jika menggunakan Dharma duniawi, serta wujud dari orang dan permasalahan untuk memahami bahwa semua orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Bahkan, para narapidana yang tadinya sangat jahat, dari yang masih sangat Buddha, baru berusia belasan tahun, telah didakwa dengan hukuman berat atas pembunuhan. Apalagi saat itu memunculkan kehebohan masyarakat. Bisa dilihat karena kecerobohan sesaat, tetapi saat ini menggunakan berbagai ajaran untuk mereka yang telah lama di penjara. Perlahan-lahan telah menerima bimbingan,
terutama kepala sipir penjara, juga menggunakan metode dengan sutra, mengatur jadwal untuk diputarkan agar semua orang bisa mendengar. Semua ini adalah metode, bukan hanya dengan mengunjungi penjara saja, akan tetapi kita juga memanfaatkan teknologi untuk membawa ajaran yang baik masuk ke dalam. Insan suci juga tepat waktu. Setiap hari Rabu masuk ke dalam, seperti demikian. Perlahan-lahan terendam sampai basah. Air Dharma membasahi akar kapasitasnya. Perlahan-lahan telah sekian tahun. Selama 17 tahun, tidak ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dia sendiri tiada henti berintrospeksi. Maka dia telah berintrospeksi. Makan tidak lagi melakukan kesalahan apapun. Saat ini, Dharma kebajikan tiada henti membasahi batinnya, menutrisi jiwa kebijaksanaannya. Maka demikian, ada akhirnya kembali pada kendaraan tunggal dan mencapai kebodian dengan segera. Di dalam ini, memahami sifat tercerahkan, sehingga dengan menegakkan sutra untuk memberi manfaat pada semua makhluk, yaitu dengan sebaiknya menegakkan sutra. Menegakkan sutra adalah menegakkan sutra, menjadikannya teladan. Sutra adalah ajalan. Ini artinya telah masuk ke dalam batinnya dan telah menjadi seorang yang benar-benar melatih diri, menjadi panutan. Telah menjadi panutan di dalamnya, dengan giat berlatih menulis, dengan giat membaca kitab sutra, giat di dalam kerajinan tangannya, ini juga seperti di tempat pencapaian pencerahan. Maka tiada tempat yang bukan tempat pencapaian pencerahan. Bodhisattva Manjusri juga demikian. Tiada tempat yang bukan tempat pencapaian pencerahan. Penjara juga merupakan tempat pencapaian pencerahan. Bodhisattva Sitigarbha, alam neraka juga merupakan tempat pencapaian pencerahan beliau. Tiada tempat yang bukan tempat pencapaian pencerahan. Bodhisattva juga dapat kemana saja untuk membimbing para makhluk. Di tempat tersebut juga dapat mencapai kebudaan, menjadi bodhisattva. Bodhisattva Manjusri di Istana Naga Laut membimbing, lihatlah, demikian banyak bunga teratai 1000 daun muncul dari dalam laut, naik ke angkasa, mulai dengan membabarkan ajaran keserafakaan, hingga dapat menghayati prinsip kekosongan dari kendaraan tunggal. Semalam sudah kita bahas, jadi ini artinya para makhluk menyelami sutra, dan sutra menyerap ke dalam batin. Ini disebut menegakkan dan berpadu dengan sutra, dan menjadi teladan serta memberi manfaat bagi para makhluk. Berpadu yang dimaksud adalah berpadu dengan sutra, menjadi teladan karena sudah berubah dari jahat menjadi baik, berubah dari kearoganan menjadi bodhisattva yang menerima bimbingan, dan yang sudah membangkitkan tekad luhur untuk menapaki jalan bodhisattva. Demikian juga memberi manfaat bagi para makhluk. Jika kita bisa melakukan ini semua, maka kita akan seiring dengan sutra dan saling merespon. Kita berpadu dengan sutra adalah untuk membimbing para makhluk. Saat para makhluk telah menerima ajaran, ini berarti mereka juga telah seiring dengan sutra, yakni berpadu dengan nilai kebenaran dari Dharma. Maka, fenomena dan prinsip berpadu kembali. Jika fenomena dan prinsip bertaut sangat jauh jaraknya, maka kita juga jauh dari prinsip. Saat membicarakan hal yang jahat, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini untuk mengubah kejahatan? Kita harus menggunakan metode untuk mengubahnya, agar kejahatan ini bisa berubah menjadi kebaikan, yang berarti menjadi seiring dengan prinsip ini. Jadi kita akan berkata, demikian sudah benar, kamu melakukannya sesuai dengan yang diajarkan, begitu sudah benar. Sudah benar karena telah seiring dengan prinsip kebenaran, dengan prinsip kebenaran yang sama. Ini yang disebut dengan barulah seiring dengan kitab suci.
Artinya, jika kita seiring dengan kitab suci, kita harus menegakkan dharma. Di dalam bab guru dharma, bukankah juga mengharuskan kita menegakkan dharma? Demikianlah jika dharma telah terserap ke dalam batin, sehingga menjadi teladan, barulah kita dapat memberi manfaat kepada para makhluk. Kita harus mendengar banyak, yang mendengar dharma, yang mewariskan dharma, kemudian memberi manfaat kepada para makhluk. Maka inilah yang disebut dengan seiring dengan kitab suci. Dengan demikian, barulah kita selaras dengan prinsip kebenaran. Barulah kita dapat berpadu dengan prinsip kebenaran. Naskah sutra sebelumnya sebenarnya tentang dua orang bodhisattva. Bodhisattva Pragnakuta, Bodhisattva Manjusri, saling bersahutan demi untuk menyesuaikan dengan akar kapasitas. Masih banyak yang berakar kapasitas lainnya belum jelas. Maka Bodhisattva Pragnakuta sengaja menunjukkan masih ada sedikit keraguan, sehingga Bodhisattva Manjusri dapat menjawab sesuai dengan kapasitas. Untuk hal ini, kita harus berterima kasih kepada Bodhisattva Pragnakuta atas kedatangan beliau kali ini, bersyukur pada Buddha Shakyamuni yang menahan Bodhisattva Pragnakuta untuk tetap di tempat, dan bertemu dengan Bodhisattva Manjusri, dan mereka berdua bisa bertanya jawab sesuai kapasitas. Dengan demikian, barulah Dharma dapat tersebar luas sesuai kapasitas, dan menambah pemahaman para makhluk akan Dharma ini. Kedua bodhisattva ini bertanya jawab sesuai kapasitas, mengandung maksud untuk memunculkan yang tersembunyi. Begitu banyak makhluk yang telah engkau ubah, apakah engkau membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati, sehingga para makhluk itu mudah diubah? Jadi, makna dari tanya jawab ini mengandung maksud untuk memunculkan yang tersembunyi, ingin memunculkan dharma yang sangat tersembunyi. Mereka harus menyesuaikan dengan kapasitas. Pragnakuta berkata, "Saya tidak tahu, makanya saya bertanya kepadamu. Kamu memberitahukan ini dan menjelaskan kepada saya. Bukan hanya saya bisa memahaminya, namun juga ada banyak orang yang bisa memahaminya." Sama prinsipnya. Awalnya kita tidak bisa memahami ini, namun lewat tanya jawab mereka, dengan sendirinya mereka menunjukkan prinsip kebenaran kepada kita, dan membantu agar kita memahami dengan lebih jelas lagi mengapa semua makhluk adalah setara. Untuk menunjukkan ini, Bodhisattva Manjusri pergi ke istana laut untuk membimbing dan mengubah para makhluk. Beliau menunjukkan bahwa semua makhluk adalah pada dasarnya setara, namun ini sulit dipahami. Jadi, Bodhisattva Pragnakuta harus tinggal dan bertanya kepada Manjusri. Lalu, Manjusri mulai menunjukkan prinsip kebenaran ini, agar kita lebih jelas lagi. Jadi, begitu banyak makhluk yang telah engkau ubah, apakah engkau membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati? Di tempat itu, kamu membabarkan ajaran dari atribut sejati. Apakah mereka mudah diubah? Ini adalah naskah sutra sebelumnya, jadi kita bisa memahami ini dengan menyeluruh. Jadi, pada ketika itu, Bodhisattva Pragnakuta menggunakan syair berikut ini sebagai pujian. Setelah mendengarkan kata-kata Manjusri, Pragnakuta memuji Manjusri. Pada ketika itu, Bodhisattva Pragnakuta menggunakan syair berikut ini sebagai pujian. Wahai engkau yang maha bijak, bajik, dan pemberani, engkau telah membimbing dan menuntun para makhluk yang tak terhingga. Kini persambuhan agung ini dan aku, semuanya telah menyaksikan sendiri. Engkau membabarkan dan menguraikan makna dari atribut sejati, membuka dan menjelaskan dharma dari kendaraan tunggal, secara luas membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk segera mencapai kebodian. Manjusri berkata, "Ketika aku berada di dalam samudera, aku selalu menjelaskan Sutra Teratai saja." Sutra Teratai bab 12 Dewadatta.
Bodhisatwa Manjusri mendengar Bodhisatwa Pragnakuta memuji dirinya. Kemudian berkata lagi kepada Bodhisatwa Pragnakuta, "Saya tidak hanya mengungkapkan Dharma kendaraan tunggal ini, saya juga membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah raja semua sutra, jalan mencapai kebudaan. Saya membabarkan Sutra Teratai di Istana Raja Naga, bukan ajaran kendaraan tunggal biasanya, tetapi adalah Sutra Teratai, agar lebih mengerti bahwa para makhluk juga dapat menerima Sutra Teratai. Telah bermunculan keluar. Ada banyak bunga teratai berdaun 1000 mengapung di udara." Naskah sutra berikutnya mengatakan, Pragnakuta bertanya pada Manjusri, "Sutra ini adalah sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Adalah mustika di antara segala sutra, suatu kelangkaan di dunia ini. Apakah mungkin ada makhluk yang bila mana tekun dan bersemangat dalam melatih sutra ini dapat mencapai kebudaan dengan segera?" Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Dengan menanyakan pertanyaan ini, dia menginginkan Manjusri menjelaskan apakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kebudaan, panjang atau pendek, berapa lama diperlukan mengajari sutra di tempat tersebut. Meskipun mereka dapat mendengar dan menerima ajaran, apakah mereka dapat mempraktekkannya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari praktek sampai mencapai kebudaan? Bodhisatwa Pragnakuta tetap mengajukan pertanyaan yang demikian. Ini menjelaskan kalau Pragnakuta bertanya tentang cepat lambatnya mencapai kebudaan dengan melatih sutra ini. Pragnakuta ingin menunjukkan kalau kekuatan sutra ini dapat mendatangkan buah kebudaan, makanya bertanya untuk memulainya. Pragnakuta ingin menunjukkan kalau kekuatan sutra ini dapat mendatangkan buah kebudaan. Ingin semua orang mengetahui proses pelatihan diri ini, apakah cepat atau lambat. Makanya bertanya demikian. Pragnakuta bertanya pada Manjusri, "Sutra ini adalah sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Sutra Teratai ini memiliki makna yang sangat mendalam. Arti dari setiap katanya adalah amat halus dan menakjubkan, tanpa perlu ditambah-tambah lagi. Menghabiskan rahasia internal dari ribuan Buddha, disebut sangat mendalam. Menghabiskan prinsip mendalam tentang sifat dan karakteristik, disebut halus dan menakjubkan." Pragnakuta bertanya pada Manjusri, "Sutra ini adalah sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Karena sutra ini sangat mendalam, makna dari Sutra Teratai sangat mendalam, terutama arti dari setiap katanya juga amat halus dan menakjubkan. Prinsip kebenaran dari setiap kalimat, setiap katanya sangat teliti dan halus, mengandung dharma yang sangat mendalam, yaitu halus dan menakjubkan. Setiap kalimat di dalam sutra ini, semuanya adalah amat halus dan menakjubkan. Karena maknanya sangat mendalam, maka arti dari setiap katanya adalah amat halus dan menakjubkan, tanpa perlu ditambah-tambah lagi. Sangat halus dan menakjubkan. Tidak ada sutra lain yang lebih mendalam dibandingkan dengan sutra ini. Jadi, menghabiskan rahasia internal dari ribuan Buddha disebut sangat mendalam. Jadi, semua Buddha masa lalu, sekarang, semua Buddha di masa mendatang adalah habis. Menghabiskan adalah menghabiskan keseluruhan, yaitu menghabiskan rahasia internal dari ribuan Buddha. Semua Buddha menyimpan segala dharma yang disebut sangat mendalam. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Dharmanya sangat mendalam. Setiap Buddha, semuanya ada di dalam Sutra Teratai. Mencapai kebudaan di dalam Sutra Teratai. Harus melalui Sutra Teratai baru dapat mencapai kebudaan. Maka, menghabiskan rahasia internal dari ribuan Buddha disebut sangat mendalam. Jadi, menghabiskan prinsip mendalam tentang sifat dan karakteristik disebut halus dan menakjubkan. Segala sifat dan karakteristik itu, esensi dan sifat beserta segala fenomena dan lain-lain amat halus dan menakjubkan.
maka baru dapat mengatakan kepada semua orang. Setitik debu halus mengandung seluruh alam semesta. Maksudnya adalah ingin mengatakan ini kepada kita semua. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi, adalah mustika di antara segala sutra. Suatu kelangkaan di dunia ini adalah suatu kelangkaan di semua dunia. Sutra ini adalah halus dan menakjubkan, tepatnya karena dapat disebut sebagai mustika di antara segala sutra. Dikarenakan adanya mustika ini, makanya dapat mengubah semua fenomena Dharma menjadi ajaran Buddha, mencakupi segala sutra menjadi sutra dari Dharma yang menakjubkan. Sutra teratai adalah mustika di antara segala sutra, mustika di antara mustika. Suatu kelangkaan di dunia ini, Dharma yang sangat sulit untuk didapatkan. Bahkan jika Anda dapat membaca kitab sutra ini, juga belum tentu bisa memahami makna dari kitab sutra ini. Ataupun jika Anda bisa memahaminya, Anda ingin melaksanakannya juga sangatlah sulit. Oleh sebab itu, adalah suatu kelangkaan di semua dunia. Jadi, sutra ini adalah halus dan menakjubkan, tepatnya karena dapat disebut sebagai mustika di antara segala sutra. Jadi, membicarakan tentang kemenakjubannya adalah mustika di antara sutra. Jika dijelaskan dalam kata-kata, hanya dapat menggambarkannya demikian. Sebenarnya, yang dikatakan melampaui kata-kata, juga bukan hal yang dapat diukur oleh hati kita. Pada akhirnya, kehalusan dan kemenakjubannya itu, dari zaman dulu hingga sekarang, barusan membicarakan fakta mengenai penjara. Untuk menghubungkan dengan prinsip kebenaran ini juga sama. Prinsip kebenarannya adalah demikian. Dangkal adalah fenomena di dunia. Dalamnya adalah kedalaman hingga batas bawah agregat para Buddha. Demikianlah begitu halus dan menakjubkan, begitu dalam. Jadi, dikarenakan adanya mustika ini, makanya dapat mengubah semua fenomena Dharma menjadi ajaran Buddha, mencakupi segala sutra menjadi sutra dari Dharma menakjubkan. Ingin memutar kitab sutra ini, memutar roda Dharma. Roda Dharma kitab sutra ini mau diputar, benar-benar harus menghimpun segala sutra, harus segala kitab sutra. Segala Dharma menakjubkan dikumpulkan ke dalam kitab sutra ini. Di dalam kitab sutra ini benar-benar raja dari segala sutra, sangat halus dan mendalam. Jadi, apakah mungkin ada makhluk yang bila mana tekun dan bersemangat dalam melatih sutra ini dapat mencapai kebudaan dengan segera? Apakah ada para makhluk yang demikian tekun dan bersemangat dalam melatih diri, dapatkah mencapai kebudaan dengan segera? Sutra ini begitu halus dan menakjubkan. Ada banyak para makhluk yang demikian tekun dan bersemangat, yang tekun dan semangat dalam melatih sutra ini. Dapatkah mereka mencapai kebudaan dengan segera? Apakah ada? Ini adalah Bodhisattva Pragnakuta. Kembali bertanya sebuah pertanyaan yang lebih sulit untuk Bodhisattva Manjusri menjawabkan. Jadi, apakah mungkin ada makhluk yang bila mana mendengarkan sutra menakjubkan ini, tekun dan bersemangat dalam melatih dapat mencapai kebudaan dengan segera? Semua orang sangat bersungguh hati. Dapatkah mereka mencapai kebudaan dengan segera? Mengembangkan dan membentangkan makna tanpa batas dengan tak habis-habisnya, laksana Cintamani, mutiara pemenuh harapan yang memenuhi keinginan hati setiap orang, sehingga semuanya terpuaskan, merupakan mustika yang langka di dunia, sulit tertandingi oleh sutra-sutra lainnya. Ini adalah pujian untuk makna dari sutra ini. Ini sudah demikian berlimpah dan sangat berkembang. Terus sangat banyak prinsip dikembangkan. Mengembang adalah sangat banyak. Prinsip terus-menerus muncul, membentangkan makna tanpa batas dengan tak habis-habisnya. Terus menyembur keluar seperti mata air, tidak berhentinya.
makna tanpa batas dengan tidak berhenti. Bagaimana Dharma ini bisa selesai? Laksana Cintamani, sama seperti Cintamani. Pepatah ini sudah ada sejak zaman dulu. Cintamani adalah memenuhi keinginan hati setiap orang sehingga semuanya terpuaskan. Prinsip kebenaran dari Sutra Teratai adalah demikian. Sama seperti mata air yang tak habis-habis, airnya terus menyembur keluar. Sama seperti Cintamani memenuhi keinginan hati setiap orang. Demikian semua orang dapat terpenuhi. Ini adalah kenyataan yang langka. Sutra ini adalah demikian. Jadi, ini adalah sulit tertandingi oleh sutra-sutra lainnya. Bagian sutra ini adalah sedang memuji, benar-benar sungguh menakjubkan dan halus, sehingga kita harus bersungguh hati memahami pengajaran dari sutra ini. Mungkin ada orang dengan pengajaran ini, dengan prinsip kebenaran sutra ini dan giat melatih, apakah seumur hidup dapat tersadarkan dan membuktikan? Sekarang akumulasi kebijaksanaan untuk melihat, apakah ada orang demikian? Adakah yang mengikuti sutra ini? Dengan giat melatih diri, apakah bisa seumur hidup demikian tersadarkan dan memahami? Adakah yang memahami prinsip kebenaran dari sutra ini? Melatih diri dalam kehidupan ini, apakah seumur hidup ini dapat menyadari makna sutra ini? Artinya adalah kamu masih belum melatih diri, tetapi dengan mendengar sutra ini bisa memahami. Apakah mungkin? Ini yang dipertanyakan, bergantung pada kapasitas yang kamu ajarkan, unggul atau rendah. Orang dengan kapasitas unggul hanya melihat sutra ini, maka batin muncul sukacita. Prinsip kebenaran pada sutra, semakin diteliti semakin sukacita. Inilah terhadap sutra ini, sejalan dengan kapasitas, sejalan dengan prinsip kebenaran. Apakah demikian? Inilah orang dengan kapasitas unggul. Jika rendah, orang dengan kapasitas rendah tidak bisa memahami, merasa yang dibahas demikian berulang-ulang dan begitu panjang. Prinsip kebenaran begitu padat, untuk memahaminya sangatlah sulit. Inilah orang dengan kapasitas rendah. Kapasitas rendah tidak dapat menerima. Jika kapasitas unggul, bukan hanya dapat menerima, juga merasa sukacita. Seperti kemarin pagi, setelah ceramah pagi, saya mendengar di daerah Changchun, orang yang mendengarkan Dharma ada 108 orang, tepat 1000 hari. Mereka merasa sukacita telah mencapai 1000 hari. Cuaca sangat dingin dengan minus 21 derajat. Mereka menembus cuaca dingin, cuaca yang begitu dingin untuk mendengarkan Dharma. Jika dipikirkan, inilah sejalan dengan kapasitas. Kapasitas mereka sangat unggul. Mereka mendengarkan Dharma dengan sukacita, baru bersedia menembus cuaca dingin dan berangin. Demikian terus-menerus telah mencapai 1000 hari. 1000 hari. Demikian datang mendengarkan Dharma. Coba dipikirkan, kekuatan, sutra yang begitu menakjubkan ada pada tempat ini, penuh dengan sukacita, orang dengan kapasitas sejalan. Dia dapat terus bertahan. Coba dipikirkan, kemarin ada 108 orang, benar-benar sungguh tak terbayangkan. Saya membabarkan sutra ini, Changchun begitu jauh, mereka juga mendengarkan, sehingga kita seharusnya memuji. Ini merupakan bodhisatwa dengan kapasitas unggul, sehingga sangat bersungguh hati. Terutama saya membabarkan dengan dialek Taiwan. Mereka di sana bersedia terus mendengarkan, merupakan praktisi yang giat, sungguh tidak mudah, sehingga benar-benar setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.